Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahim dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas ilmu filsafat. Baik, salah satu jawaban untuk terhadap pertanyaan apa yang membuat suatu benda perilaku sesuai dengan hukum. Karena hukum adalah salah satu faktor utama adalah menyangkal khususnya alur pemikiran yang terlibat di sini diungkapkan dengan tegas oleh filsuf David Hume untuk telah berpengaruh sejak saat itu. Dari sudut pandang suatu kesalahan untuk berasumsi bahwa perilaku yang sesuai dengan hukum disebabkan oleh apapun. Memang benar, seluruh gagasan terhadap hubungan sebab akibat di dalam selalu dipertanyakan. Misal, ketika dua bola biliar bertumpukan, kita dapat mengamati gerakan sebelum ada dan sudah bertumpukan tersebut, dan kita mungkin dapat melihat cara yang biasa, di mana kecepatan setelah tumpukan dihubungkan dengan kecepatan sebelumnya tumpukan tersebut. Namun ada yang tidak pernah kita lakukan. Melihat adalah suatu yang dapat diidentifikasikan dengan sebab akibat dari satu bola terhadap bola lainnya. Dari sudut pandang ini, sebab akibat tidak lain adalah hubungan biasa, dan hukum mengambil bentuk peristiwa-peristiwa seperti tipe A selalu disertai atau diikuti oleh peristiwa-peristiwa B. Misalnya, hukum jatuh berbentuk setiap benda yang dilepaskan di dekat permukaan bumi, benda itu jatuh ke tanah dengan percepatan tetap. Inilah pandangan keteraturan hukum. Tidak ada sesuatu pun yang membuat suatu benda berperilaku sesuai dengan hukum, karena hukum tidak lain hanyalah keteraturan de facto antara peristiwa. Kesulitan lain dalam pandangan berperaturan adalah kegagalan dalam mengidentifikasi arah ketergantungan sebab akibat. Ada hubungan reguler antara instansi, terlepas dari kesulitan dengan gagasan bahwa peraturan merupakan syarat yang cukup untuk sebuah hukum. Pertimbangan yang lugas tentang hukum, sebagaimana yang terdapat dalam ilmu pengetahuan, dan menunjukkan bahwa peraturan juga bukan merupakan syarat yang diperlukan. Berdasarkan pandangan peraturan yang tidak memenuhi syarat, hal ini akan membuat undang-undang tersebut salah. Dengan cara serupa, prinsip Archimedes yang sebagaimana menyatakan hal itu, bahwa benda yang lebih padat daripada air tenggelam. Dapat kita simpulkan, singgah dengan jarum yang mengambang. Jika undang-undang dianggap sebagai peraturan yang tidak memiliki pengecualian, maka akan sulit untuk UNRAK menemukan calon undang-undang yang serius karena tidak adanya peraturan yang sesuai. Lebih penting lagi, sebagian besar legalisis yang dianggap sebagai hukum dalam pengetahuan gagal memenuhi syarat. Peraturan yang relevan dengan ilmu pengetahuan merupakan indikasi perilaku sesuai hukum, biasanya merupakan hasil assessment terperinci yang diperoleh dengan susah payah. Misalnya, sejauh mana Harry Sanders harus berusaha untuk mendapatkan bola tarik-menarik agar menunjukkan hukum tarik-menarik kodrat terjadi, dan bagaimana J.J. Thomson pada akhirnya berhasil, sedangkan Hertz gagal untuk menunjukkan defleksi reguler elektron yang bergerak dalam sebuah bidang listrik. Respon nyata yang dapat diberikan oleh pembela pandangan peraturan hukum terdapat pengamat ini adanya
adalah dengan menyatakan kembali pandangan tersebut dalam bentuk kondisional. Jika kita menerima karakterisasi hukum sebagai peraturan yang dinyatakan dalam bentuk kondisional, maka kita harus menerima bahwa hukum hanyalah berlaku jika kondisi tersebut dipenuhi. Karena kepuasan terhadap kondisi-kondisi yang sesuai biasanya hanya dapat diperoleh dalam peraturan eksperimen, khususnya jika terpaksa menyimpulkan bahwa hukum-hukum ilmiah pada umumnya hanya berlaku dalam situasi-situasi eksperimental dan tidak di luar situasi-situasi eksperimental tersebut. 3 hukum sebagai karakterisasi kekuasaan atau disposisi ilmu pengetahuan, yaitu dunia material yang aktif, segala sesuatu terjadi di dunia atas kemauannya sendiri, dan hal itu terjadi karena entitas-entitas di dunia ini memiliki kapasitas kekuasaan watak atau kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku sesuai karakter tersebut dengan apa yang mereka lakukan. Begitu masukkan hal-hal seperti watak, kecenderungan, kekuasaan, dan kapasitas ke dalam karakterisasi sistem material kita, maka hukum alam dapat dianggap sebagai ciri watak, kecenderungan, kekuasaan, atau kapasitas tersebut. Hukum jatuh Galileo menggambarkan disposisi benda berat untuk jatuh ke tanah dengan kecepatan atau percepatan seragam, dan hukum gravitasi Newton menggambarkan gaya tarik-menarik antara benda. Ketika kita menafsirkan hukum dengan cara ini, kita tidak perlu lagi mengharapkan hukum untuk menggambarkan rangkaian kejadian di dunia, karena hal ini bisa dapat kita ketahui. Kejadian-kejadian tersebut biasanya merupakan hasil beberapa disposisi tersebut, kecenderungan, kekuatan, atau kapasitas yang bertindak sama-sama dengan cara yang kompleks dari sudut pandangan ini. Kita dapat dengan mudah memahami mengapa eksperimen diperlukan untuk mengumpulkan data, informasi yang relevan untuk identifikasi suatu undang-undang. Maka dari itu kita harus kecenderungan yang berhubungan dengan hukum yang sedang diselidiki perlu dipisahkan dari kecenderungan lainnya, dan pemisahan ini memerlukan. Baik, bagian keempat, hukum termodinamika dan kekekalan. Hukum pertama dan kedua, termodinamika tidak berlaku, dan demikian pula dengan serangkaian hukum kekekalan dalam fisika partikel fundamental. Hukum pertama, termodinamika menyatakan bahwa energi suatu sistem terialisasi adalah konstan, sedangkan hukum kedua menyatakan bahwa energi suatu sistem yang terialisasi tidak dapat berkurang dan mempunyai konsekuensi seperti memastikan bahwa panas mengalir dari benda panas ke benda dingin dan bukan sebaliknya, yang menunjukkan kemungkinan menerialisasi energi panas dari laut dan melepaskannya. Hukum yang cukup ini mempunyai konsekuensi terhadap perilaku sistem fisik dan dapat digunakan untuk memprediksi perilakunya. Terlepas dari rincian proses sebab akibat yang terjadi, ciri khas dan kekuatan termodinamika adalah penerapannya pada tingkat makroproses ataupun detail proses sebab akibat yang mendasarinya. Justru ciri hukum termodinamika ialah yang mencegah hukum tersebut ditafsirkan sebagai hukum sebab akibat. Perilaku suatu sistem mekanis dapat diprediksi dengan menentukan gaya-gaya pada setiap komponen sistem dan menggunakan hukum Newton untuk menelusuri perkembangan sistem ini.
Hukum mekanika juga dapat ditulis dalam bentuk energi dan buka gaya sebagai detik awalnya. Evolusi suatu sistem kemudian dapat deskripsikan secara lengkap dengan memasukkan ekspresi ini ke dalam persamaan gerak Hamilton. Untuk menggambarkan hal ini dapat dilakukan tanpa pengetahuan rinci tentang proses sebab akibat yang terjadi. James Clerk 1965 vol 2 mencoba menuangkan teori ekstrovert dalam bentuk Lagrangian dengan cara yang jelas dan khas. Energi potensial dan kinetik sistem sebagai fungsi posisi dan kecepatan tali dapat ditentukan melalui eksperimen yang dilakukan dengan tali. Hal ini kemudian dimungkinkan mengingat posisi dan kecepatan tali ini di suatu tempat seketika untuk mendapatkan posisi dan kecepatan pada saat lainnya. Klaim terakhir ini dapat lagi benar dalam fisika modern. Persamaan Lagrange dalam cara yang lebih umum dibandingkan versi persamaan yang diturunkan dalam hukum Newton. Energi yang terlibat ditafsirkan secara umum yang mencakup semua jenis energi tersebut, bukan hanya energi yang timbul dari gerakan benda yang dipengaruhi oleh gaya. Akan tetapi, untuk pandangan hukum yang berbeda dari yang dijelaskan di sini dan untuk kritik rinci terhadap pandangan keteraturan menunjukkan pada pandangan hukum kausal ditunjukkan dalam Bredskar 1978 menggunakan gagasan bahwa ada hukum fundamental yang berlaku di dunia ini, namun memodifikasi pandangannya untuk mempertahankan suatu yang lebih mirip dengan pandangan kasual dalam teksnya. Bentrokan antara banyaknya filsuf yang mengklasifikasi hukum dan gagasan tentang hukum yang digunakan oleh para ahli ilmu dijelaskan dengan contoh menarik. Satu, hukum sebagai peraturan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis dan di dalamnya mengatur suatu pemerintahan yang harus ditaati oleh semua warga negara yang bersifat larangan agar warga negara dapat menghindari larangan dan mentaati segala peraturan yang telah dibuat agar menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang membuat suatu benda berperilaku sesuai dengan hukum adalah menyangkal legitimasinya. Yang dimaksud legitimasi adalah suatu pemikiran masyarakat tentang berapa jauh masyarakat bisa menerima dan mengakui segala bentuk kewarganegaraan. Keputusan atau kebijakan aturan berlaku di mana hal itu merupakan ketentuan hukum, ketentuan yang dianggap sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari sudut pandang ini, Hunaniero suatu kesalahan untuk berfungsi bahwa perilaku yang sesuai dengan hukum disebabkan oleh apapun. Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan hak dan kewajiban, artinya setiap perbuatan warga negara yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwajib. Kesulitan lain dalam pandangan peraturan adalah kegagalan dalam mengidentifikasi arah ketergantungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat adalah reaksi ketergantungan antara dua hal atau lebih. Artinya sebuah akibat hanya akan terjadi jika ada penyebab. Dua hukum sebagai korelasi hukum atau disposisi. Hukum juga mempunyai arti penting sebagai kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai
sarana legitimasi sebagai kekuasaan formal. Lembaga-lembaga negara, pemerintahan hukum, ciri watak, kecenderungan, kekuasaan atau kepastian, artinya hukum mengeluarkan dasar kekuasaan untuk mendukung kekuasaan tersebut. Baik, cukup sekian, terima kasih dari presentasi saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.